Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita belajar tentang diagram batang. Hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Nah, berdasarkan data tersebut, data yang di tabel ini ya, di sini ada data tentang jenis pekerjaan di desa, misalkan Rancak Kelapa. Nah, jenis pekerjaan di Desa Rancakelapa itu ada pedagang sebanyak 27, petani 126, buruh 45, karyawan 30, dan PNS 27. Jadi semua totalnya di sini kalian tinggal dijumlahkan. Totalnya itu adalah 300. Kayak gitu ya, ini totalnya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar data tersebut kita pindahkan ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini ada dua macam, ya. Ada yang berbentuk presentase, ya. Diagram dalam bentuk persen, dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk derajat, ya. Dalam bentuk derajat, ya. Derajat biasanya kayak begini di atas 0, kayak gitu di atas, ya. Nah, jadi di diagram ada dua, ya, biasa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk derajat. Nah, biasanya kalau dalam bentuk persen, satu lingkaran ini semuanya itu adalah 100%. Jadi jumlahnya ini harus 100%, ya. Tetapi kalau dalam derajat itu biasanya 360 derajat. Satu lingkaran ini luasnya banyaknya itu 360 derajat. Tapi kalau dalam persen itu 100. Nah, sekarang kita hitung berapa persen dari setiap jumlah penduduk, jenis dari setiap jenis pekerjaan tersebut, ya. Nah, caranya itu gampang, ya, yaitu eh, jumlah pekerja dibagi jumlah seluruh penduduk, ya. Terus dikali. Nah, dikali karena dalam persen 100%, berarti di sini 100%. Nah, kita hitung yang pertama, ini pedagang. Nah, berarti di sini kita tulis pedagang sama dengan jumlah pesertanya berapa, jumlah pekerjanya berapa, jumlah pekerja atau jumlah penduduknya itu ada 20. Oh, maaf, salah. 72. 72, ya kan? 72 dibagi jumlah seluruh penduduk nih, totalnya itu ada 300, berarti di sini 300 dikali 100%, tinggal turunin 100%-nya. Kayak gitu, ya. Nah, selanjutnya kita hitung, ya. Seperti biasa kalau ada 0 dan 0 kita hilangkan saja. Ini 12 hilang, 12 hilang, tinggal 72 dikali 1, 72, 72 dibagi 3. Sama dengan berapa 72 dibagi 3? Nah, kita bisa hitung dengan cara bersusun, ya. 72 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu dapat 2. 2 dikali 3 itu 6. Ini tinggal diambil, 7 diambil, 6 itu 1, 2-nya kita turunin, 12 dibagi 3 itu 4. Jadi di sini 4 kali 3 itu 12, hasilnya 0. Nah, hasilnya yang ini. Berarti di sini 24%. Kayak gitu, ya. Selanjutnya kita hitung lagi bagian petani. Nah, petani ada berapa? Ada 126. 126 kita bagi seluruh penduduk, 300 dikali 100% sama dengan seperti biasa tadi, 12 nolnya kita hilangkan, 12 kita hilangkan, jadi 126
dibagi 3. Nah, kita hitung bersusun lagi seperti tadi. 126 kita bagi 3, 12. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita ambil dua angka, 12. 12 dibagi 3 itu dapat 4. 4 dikali 3 itu 12. Ya, kita hitung. Kita pengurangan, 12 diambil 12, 0. 6-nya kita turun, 6 dikali. Maaf, 6 dibagi 3 itu dapat 2. 2 dikali 3 itu 6. Hasilnya kosong. Berarti ini 42. Di sini 42%. Nah, tinggal kita hitung lagi bagian buruh, karyawan, dan PNS. Sama caranya seperti pedagang dan petani. Cuma bedanya nanti di sini adalah jumlah pekerjanya. Karena jumlah pekerjanya masing-masing itu berbeda. Oke, nah kita lanjut ya, kita persingkat saja. Nah, di sini sudah diisi antara pedagang itu ada 24%, petani 42%, ada buruh 15%, karyawan 10%, dan PNS 9%. Nah, jadi caranya seperti tadi ya, pedagang dan petani ngitungnya ya. Karena ini buruh adalah 45, jadi 45 per jumlah penduduk 300 dan dikali 100. Jadi hasilnya adalah 15%. Nah, selanjutnya kita pindahkan dari persen-persen tersebut ke dalam lingkaran ini ya. Ingat, lingkaran ini adalah harusnya 100 semuanya ya. Nah, jadi kita hitung coba ini benar enggak 100 kayak gitu ya. 24 tambah 42 itu jadinya 68 ya kan? Nah, maaf, 66. 66 tambah 15 jadinya 71. 80. 66, 70, 81, 91 tambah 9, 100. Nah, jadi semuanya total sudah benar 100% ya. Jadi totalnya sudah benar 100%. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke dalam lingkaran ya. Jadi lingkarannya kalau setengah sini, ini kita buatnya di ini aja ya, di pakai pensil dulu jadi nanti gampang dihapus. Jadi kalau setengah kayak gini, ini adalah 50% ya kan. Nah, kalau seandainya ke sini dibagi 4 itu kan jadi ini 25, ini 25, ini 25, ini 25 ya kan. Nah, selanjutnya kita lihat 24. Oh, berarti kita ambil saja sedikit ya kan. 24 berarti ke sini ya. Kita mulai dari sini nggak apa-apa lah ya. Kalau sini kan 25, kita ambil sedikit ke sini. Set. Nah, ini ke sini. Nah, kita tinggal namain apa yang 24, pedagang. Berarti di sini pedagang 24%. Nah, selanjutnya apalagi nih ya. Nah, ini 42%. Kalau ke sini kan 50 nih yang ini. Berarti kita ambil lagi ya. Harusnya 42. Kita ambil ya sekitar ini kalau ke sini 70 ke sini 50, 50, 25 sekitar segini lah ya. Nah, gini. Di sini ada 42% itu adalah petani. Kita tulis petani itu adalah 42%. Nah, selanjutnya yang ketiga buruh 15%. Buruh 15%. Berarti ini 42. Kalau ke sini kan 8, kita ambil ke sini ya. Sedikit ke sini itu kita ambil. Nah, ini kita 15% buruh. Berarti terus di sini buruh 15%. Nah, ini ada karyawan 10% dan ini 9%. Kita ambil yang sedikit saja di sini ya. 9 sama 10 jaraknya tidak terlalu beda ya. Nah, ini yang 10% adalah karyawan. Berarti di sini karyawan 10% dan ini PNS itu ada 9%. Nah, seperti itu cara membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen ya. Semoga dipahami. Oke, yang selanjutnya kita yaitu mengubah
data dalam bentuk diagram, tetapi diagram lingkaran masih sama, tapi diagram lingkarannya dalam bentuk derajat. Ya, ingat satu lingkaran itu satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat ya. Nah, caranya sama, yaitu jumlah pekerja dibagi jumlah seluruh penduduk. Jadi jumlah datanya berapa dibagi total seluruh data. Intinya kayak begitu ya. Jadi kalau nanti ada soalnya bukan pekerja, berarti ingat. Jadi jumlah datanya masing-masing itu ada berapa dibagi total seluruh datanya siswa atau pekerjanya itu ada berapa. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya dikali karena tadi dalam bentuk persen itu 100%, berarti dikali 100. Nah, sedangkan dalam bentuk derajat itu kan 360 derajat. Otomatis nanti di sininya dikali 360 derajat. Kayak gitu ya. Jadi caranya hampir sama, cuma bedanya ini 360. Kalau yang tadi dalam bentuk persen itu 100%. Kayak gitu ya. Nah, kita contohkan lagi soal yang pertama yaitu tentang pedagang. Pedagang ada 72. Nah, kita tulis di sini. Tulis di sini ya. Mana nih? Pedagang itu ada 72 dibagi jumlah seluruhnya itu ada 300 dikali 360%. Kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal di sini karena ini nolnya cuma satu, berarti kita coret satu aja ya. 360 berarti nolnya satu dicoret, yang bawah sini juga satu saja. Kenapa tadi dua? Karena di sini ada dua, di sini ada dua. Karena di sini cuma ada satu, berarti yang dicoret tinggal satu saja. Kayak gitu ya, sama dengan, nah kita kalikan dulu nih. 72 dikali 36. 72 dikali 36. Kita hitung bersusun. 3 kali 6. 2 kali 6 itu 12. 1. 7 kali 6 itu 42. Jadi tambah 1, 43. Nah, tadi 7 kali 6 42 ditambah 1 karena ada simpanan jadi 43. Yang selanjutnya kita kalikan 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Ingat, kalau dikali yang depan itu taruh di depannya sini, jangan di bawah 2 tapi di bawah 3 ya. 6, 7 kali 3 21 karena sudah habis angkanya jadi 21 ditulis semua 21, tinggal ini ditambahkan. Ya, ditambahkan 952. Jadi 2592. Ini hasil dari perkaliannya. Selanjutnya dibagi yang bawah nih. Dibagi 30. Jadi 2592 atau 2592 592 dibagi 30 kayak gitu ya. Nah, 2592 dibagi 30, yang pertama 25 dibagi 30 bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kita hitungnya 250. 250 dibagi 3 dapat 8. Ya, 8 kali 30 itu ada 240 ya. Kita tuh dikurangi di sini. Nah, di sini ada kurangi kita yang belakang dulu. 9 dikurang 0, 9. 5 dikurang 4, 1. Ini 0. 2-nya kita turunkan. Karena 19 dibagi 30 itu tidak bisa, jadi 2-nya kita turunkan. 192 dibagi 3 itu dapat, dibagi 30 itu dapat 6. 6 kali 30 itu 180 ya, 180 kita kurangi lagi ya. Nah, 2 diambil 0, 2, 9 diambil 1, 1, ini 0. Nah, 12 dibagi 30 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa kita taruh di atasnya koma ya, terus di bawahnya 0. Jadi 120 dibagi 3 itu dapat 4. 4 dikali 30, 120. Dikurangi semuanya 0. Jadi hasilnya adalah ini. Berarti 86,4 derajat. Seperti itu. Sekali lagi ya. Nah, yang selanjutnya tinggal ada petani, buruh, karyawan, PNS. Nah, nanti tinggal
dihitung saja sama kayak pedagang. Nah, saya Ibu contohkan lagi ya. Kita tulis petani. Di sini petani. Ya, petani itu jumlahnya 126 dibagi jumlah seluruh penduduk itu ada 300 dikali 360 derajat. Nolnya kita hilangkan sama seperti tadi 0 0. Ya, sama dengan berarti kita hitung 126 dikali 36. 126 dikali 36 ya. Kita berhitung bersusun lagi. Nah, ya. 6 kali 6 itu 36, 6 di bawah, 3 di atas, 2 kali 6 itu 18, 2 kali 6 itu 12, ditambah 3 jadi 15, 15, satunya di atas 1, 1 dikali 6 itu 6, ya, ada tambahnya 1 jadi 7. Nah, selanjutnya 6 kali 3, 6 kali 3 itu adalah 18, satunya taruh di atas lagi, 2 kali 3 6 tambah 1 7, 1 kali 3 4. Nah, tinggal kita jumlahkan 6, 5 ditambah 8 itu adalah 13 tambah 1, 7 tambah 7 14 tambah 1, 15 tambah 1 itu jadinya 5. Jadi 5.556. Oke, maaf ini ada kesalahan ya. 1 dikali 3 itu 3. Maaf ya, 3. Jadi 1 ditambah 3 itu 4. Jadi 4.536 ya. Jadi ini dikali ini, hasilnya ini. Terus dibagi yang bawah, dibagi 30. Berarti di sini 4.536 dibagi 30. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya 4 tidak bisa, kita dua angka, 45 dibagi 30 dapatnya 1. 1 dikali 30 itu 30. Alhamdulillah. Ya, kita kurangi. Nah, selanjutnya ini kita kurangi 5. 4 ambil 3 1, ini kita turunkan 3. Ya. Nah, selanjutnya 153 dibagi 30. Itu dapatnya 5. 5 kali 30 150. Kita kurangi lagi 3 dikurangi 0 3, ini 6-nya turunkan ke sini ya. Nah, selanjutnya tinggal 36 dibagi 30 dapat 1, 1 kali 30 36. Nah, udah habis nih, nggak ada angka lagi, sama seperti tadi. Kalau tidak ada angka lagi, di atasnya taruh koma, di bawahnya taruh kosong. Jadi 60 dibagi 30 dapatnya 2, 2 kali 30 dapatnya itu 60, sama dengan kita kurangi lagi jadi 0. Jadi hasilnya 151,2. Berarti di sini 151,2 derajat. Kayak gitu ya. Oke, tinggal dilanjutkan untuk yang buruh, karyawan dan PNS-nya. Oke, nah ini sudah dihitung ya. Kita lanjut. Ini sudah dihitung ya untuk mempersingkat videonya. Jadi kita buruh itu ada 54 derajat, karyawan itu ada 36 derajat, PNS ada 32,4 derajat. Nah, jadi kita jumlahkan ini totalnya itu harus 360. Ya, bener nggak nih 360 ya? 4 tambah 2 6 tambah 4 kosong ya kan, kosong. Kita ambil 1 1 tambah 6 7 tambah 1 7 8 tambah 4 12 tambah ini 18 19 20 kosong 2 10 15 20 23 24 25 26 6 2 di atas sini 2 ditambah 1 itu 3. Jadi ada 300. Ini komanya di belakang koma 1, koma di sini jadi 360,0. Jadi sama ya 300. Ini kalau seandainya 360,0, ini komanya dari mana? Nah, dari sini karena ini ada 32,4. 151,2. Jadi komanya itu di belakang koma berapa? Satu angka, berarti satu angka koma
kayak gitu ya. Jadi kalau 360,0 sama dengan 360 derajat kayak gitu ya. Nah, udah sama nih, tinggal kita gabungkan di sini kayak gitu ya. Nah, 360. Jadi kalau seandainya hmm, diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu kalau setengah segini itu adalah 180 derajat. Jadi setengahnya itu 180 derajat ya. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah seperti ini ya, ini bukan 25 tapi itu adalah 90 derajat. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ini ada 96,4. Kan segini itu kalau kotak ke sini ini kan 90 ya kan? Berarti kita ambil saja dari sini 4. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi apa ini yang 86? 86 ini pedagang. Kita tulis di sini pedagang 86,4 derajat. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada 151. Tadi kalau ke sini itu kan 180 nih kalau setengah. Kalau ini kan cuma 151. Ya, berarti kita pindahkan ke sini 150 kita tambahin jadi 51 tengah-tengah sini ya. Set. Anggap ini lurus ya. Mohon maaf agak gemeteran. Nah, berarti di sini apa? Petani. Petani itu adalah 151,2 derajat. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya buruh. Buruh itu ada 54. 54 sama 36. Nah, berarti kita ambil di sini. Satu di sini 32 sama 36 enggak jauh beda ya besarnya. Maaf ya, ini garisnya kurang lurus, agak rempong ini ya karena alatnya kurang memadai. Nah, jadi di sini PNS itu adalah berapa tadi? Kelihatan. Ada 32,4. 32,4% maaf derajat sama karyawan 36 nggak kelihatan. Kar mana? Yawan 36. Terus ada lagi buruh. Itu ada 54%. Nah, nanti ini yang pensilnya tinggal dihapus saja ya. Oke, seperti itu dia untuk membuat diagram lingkaran di dalam sebuah data ya. Menyajikan data dalam bentuk diagram ya, diagram lingkaran. Kemarin kita belajar diagram batang, ini pembahasan tentang diagram lingkarannya. Jadi diagram lingkaran itu ada dua, ada dalam bentuk persen dan ada dalam bentuk derajat. Jadi kayak begitu caranya. Nanti silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ya, semoga dipahami dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.